Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya ya, Suyono Memandang Indonesia. Nah, ini adalah pertemuan yang kedua tentang panduan pemula cara buka supermarket, minimarket atau toko kelontong ya. Kalau ada belum mengikuti video saya yang pertama, silakan untuk mundur ke belakang lihat yang part pertama. Pada video kali ini kita akan bahas kenapa sih kita buka usaha toko atau minimarket ya. Bukan buka usaha yang lain ya, seperti bengkel, buka kafe, buka potong rambut, kan cuma modal gunting aja untungnya terus menerus. Gini ya, agar tahu alasannya kita riset kecil-kecilan ya. Kita mulai dari bangun tidur. Bangun tidur itu kebutuhannya manusia itu apa, larinya nanti kalau habis kemana ya. Misalkan kalau bangun tidur minimal ya, meskipun males mandi ya, seperti anda males mandi ya, minimal cuci muka pakai Vaselpom ya, pakai Vaselpom seperti ini, Biore Vaselpom. Setelah cuci ya, biar bau badannya agak mendingan ya, minimal pakai deodoran ya, pakai deodoran. Bajunya minimal pakai minyak wangi seperti ini minimal ya. Nah, si ibu-ibunya pakai pewarna bibir, pakai pensil ini, pensil alis Snomen biasanya mereknya ya. Kalau habis ya larinya pasti ke toko atau minimarket, bukan larinya ke tukang cukur atau lagi ke toko bangunan. Nah, atau lagi kalau sudah selesai merawat diri, si suami biasanya menyiapkan sarapan untuk istrinya ya. Si suami ke dapur, lihat minyak habis, lihat bumbu dapur habis, larinya ke toko atau minimarket. Misalkan istri minta kopi, gula habis ya, suami lari lagi ke minimarket untuk cari gula kopi. Itulah yang mendorong kita kenapa harus buka minimarket, bukan usaha yang lainnya ya. Jadi kita sudah tahu ya, di mana-mana berdiri merek minimarket. Alfa Indo ya, Indonesia Maret April Mei Juni. Nah, seperti itu banyak di Indonesia menjamur ya. Dia bisa buka beribu-ribu cabang ya. Kalau kafe itu kalau Anda bisa lihat, ada nggak yang cabangnya sampai beribu-ribu? Jarang juga ada. Bengkel yang beribu-ribu juga jarang ya. Itu tandanya usaha ini masih ada peluang untuk Anda, untuk kita, untuk kamu, untuk istri-istrimu, masih ada peluang. Jadi usaha minimarket ini adalah usaha idaman ibu-ibu. Banyak ibu-ibu yang tertarik untuk buka usaha minimarket ini ya. Ini alasannya ya. Yang pertama, buka minimarket itu modalnya kecil atau minimal bisa menyesuaikan dengan kantong Anda dibanding dengan usaha yang lainnya. Jadi usaha ini bisa dimulai dari modal berapa saja. Nah, misalnya Anda sebulan punya jatah uang belanja 1 juta. Itu bisa dibelanjakan kebutuhan sehari-hari Anda. Misalnya minyak goreng, beras, gula, mie instan ya. Nah, itu belanjakan semua. Sebagian dipakai sendiri ya. Sebagian tawarkan kepada saudara, tetangga, teman ya. Kalau laku belanjakan lagi ya. Untuk bulan berikutnya tambah lagi modalnya. Bisa dimulai dengan gitu. Atau ditabung dulu, ngumpul berapa, umpama 5 juta, dibelanjakan, tawarkan ke tetangga, ke saudara, ke teman-teman Anda ya, gitu ya. Jadi dengan modal berapapun bisa segera dimulai. Yang kedua, usaha minimarket ini selalu ada permintaan ya, Dagangan yang dijual merupakan kebutuhan sehari-hari. Jadi selain untuk orang lain juga kita juga mengonsumsinya juga. Jadi kita sebagai pedagang juga dipergunakan sendiri sehingga setiap hari selalu ada permintaan. Entah diminta sendiri oleh anak, entah diminta sendiri oleh istri, itu tiap hari ada permintaan. Yang ketiga ya, usaha minimarket ini adalah usaha yang stabil ya terhadap bencana cuaca iklim. Jadi minimarket ini menyediakan kebutuhan sehari seperti makan, minum, produk rumah tangga yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, dengan itu selama orang masih perlu makan, masih perlu mandi, masih perlu merawat diri, toko atau minimarket masih tetap digunakan. Permintaannya relatif stabil ya, tidak terpengaruh oleh tren atau oleh musim. Yang keempat ya, buka toko itu tidak perlu keahlian khusus ya. Misalnya harus ahli bela diri, harus ahli pencak silat, harus pinter masak, apalagi harus pinter sulap ya, tidak perlu ya. Cukup belanja, ditata, ditawarkan, itu aja ya. Yang kelima, nah, usaha ini bisa buka di tempat apa adanya, misalnya di teras, di ruang tamu, di kamar tidur, di kamar mandi, itu bisa
usaha. Jadi tidak perlu menyewa tempat, bisa dijalankan bersama keluarga, bisa anak, bisa istri, bisa saudara, bisa mertua. Itu bisa ikut menjalankan usaha ini sambil mengurus keluarga, sambil mengisi waktu luang. Yang keenam ya, usaha ini lebih mudah dikembangkan karena usaha ini bisa buka usaha apapun, bisa jual apapun, bisa kebutuhan sehari-hari, bisa jual jasa, bisa jual pelayanan, misalnya pelayanan bank, pembayaran online, bisa ada laundrynya, ya. Bisa di sampingnya dikasih kafe, ya itu bisa dikembangkan ke usaha lainnya, jadi mudah dikembangkan. Yang ketujuh ya, kemungkinan bisa difranchise-kan ya. Jadi bila usaha Anda ini berjalan dengan baik, ramai, berkembang ya, itu berpeluang untuk difranchise-kan atau dibuka cabangkan ke orang lain dengan kerjasama. Yang kedelapan, jam bukanya fleksibel ya. Bisa buka lebih lama, misalnya sehari buka 25 jam, nah, itu bisa ya. Masih juga ada yang membutuhkan, meskipun malam-malam masih ada yang butuh ya. Sehingga bisa melayani, menjangkau banyak waktu, banyak orang, banyak pelanggan ya. Nah, yang kesembilan, usaha ini berdekatan dengan tetangga, jadi lebih mudah untuk mencari pelanggan setia ya. Jadi kalau dekat tetangga, dekat saudara, itu untuk ditarik untuk belanja ke toko kita itu lebih mudah ya. Nah, itulah ada sekian tadi yang menurut saya itu kenapa alasan kita buka usaha toko atau minimarket, bukan usaha yang lainnya. Kalau Anda punya alasan yang lainnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti bisa dijadikan referensi yang ingin buka usaha seperti ini. Nah, cukup sekian. Untuk kelanjutannya silakan ikuti nanti part ketiga. Sampai ini nanti bersambung ke part 55.